Soal nomor 11, suatu gas mengalami proses isobarik. Berarti diketahuinya isobarik dengan tekanan berarti P sama dengan 120 kilopascal. Kita jadikan ke Pascal 120 kali 10 pangkat 3 Pascal. Gas tersebut memuai dari volume V1 sama dengan 2 liter, V2 sama dengan 3,5 liter. Berarti delta V-nya sama dengan V2 kurang V1. Berarti 3,5 dikurang 2 sama dengan 1,5 liter. Nah, kita rubah ke meter, 1,5 liter itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jika gas mengalami penambahan energi dalam, berarti kok masih diketahui ya. Penambahan energi dalam berarti itu adalah delta U-nya positif 430 Joule, kalor yang diserap adalah. Berarti kalor yang diterima ya, berarti Q-nya. Berarti yang ditanya itu adalah Q. Berarti harus kita cari usaha dulu ya. Berarti usaha dengan rumus W sama dengan P2 kurang V1. Berarti 120 kali 10 pangkat 3, V2-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3. Ya kan, delta V-nya. Ini kan yang udah kita cari. Berarti jadinya 120 kali 10 pangkat 3. Ini langsung aja lah ya. Berarti 120 kali 1,5 adalah 180. Berarti 180 kali 10 pangkat 2 Joule. Nah, baru kita cari Q ya. Jadi rumusnya itu Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti kita W-nya itu karena volumenya meningkat berarti ini positif. Kalau dijabarkan ini kan sama dengan 100 berapa nih? 18.000 ya. 18.000 ditambah 430. Oh ya, sorry. Ini udah habis ya. Ini kan sama-sama min 3, sama ini kan habis. Oh iya, jadi nggak ada lagi ya. Berarti ini jadinya positif 180 Joule aja ya. Berarti 180 ditambah 430, yaitu 180 ditambah 430. Sama dengan dapatnya adalah 610 Joule. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan grafik PT berikut. Proses yang tidak mengalami perubahan energi dalam adalah, nah perubahan energi dalam itu rumusnya adalah 3/2 NR kali delta T. Nah, delta T ini kan artinya harus ada perubahan ya, T2 kurang T1. Berarti kalau misalnya tidak mengalami perubahan, berarti T-nya konstan. Nah, suhunya konstan ya. Nah, suhu yang konstan itu adalah pada grafik ini. E ke A, yaitu jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5, diketahui suatu sistem mengalami proses dengan persamaan tekanan dalam fungsi V, yaitu diketahui persamaan fungsi sistemnya PV sama dengan 4V dikurang 5, P dalam satuan ATM, dan V dalam satuan cc. Sistem tersebut menerima kalor, berarti diketahui dia menerima kalor positif berarti ya 800,075 Joule, sehingga volumenya berubah dari V1-nya 20 cc menjadi V2-nya 35 cc. Jika 1 ATM sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, perubahan energi dalam pada sistem yang ditanya itu adalah delta U. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, T-nya kan berubah nih. Kita ganti ini jadi 20. Ini kan cc ini sama dengan cm pangkat 3 ya. Kalau dijadikan ke meter itu 20 kali 10 pangkat min 6. Ini juga 35 kali 10 pangkat min 6. Gini, jadi kalau misalnya kita masukkan dulu ke fungsi P ya, karena diketahui di sini P-nya itu dalam bentuk persamaan kan. Jadi kita cari dulu di sini aja deh ya. Yang P1 dulu, P ketika
V1 gitu ya. 4 kali V kita pertama adalah 20. Kali dikurang 5. Berarti 80 dikurang 5 sama dengan 75. Nah, ini karena satunya belum SI, berarti satunya ATM ya. Nah, nanti kita kalikan 75 kali 1,01 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya ini adalah 75,75 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terus yang ini lagi ya, yang P2 lagi. P ketika volume kedua. Berarti ini 4 dikali 35 dikurang 5 kan? Berarti jadinya 140 dikurang 5 sama dengan 135 ATM. Atau kalau kita mau jadikan ke Pascal, berarti 135 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 sama dengan, itu hasilnya adalah 136,35 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, nah sekarang karena kita udah dapat P pada volume 1 dan P pada volume 2, nah kan kalau kita mau cari ini energi dalam itu kan dari ini Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti ini delta U sama dengan Q kurang W kan. Nah Q kita udah ada, W kita belum ada lagi. Karena dia ada dua persamaan. Berarti kita buat nyari W ya. Buat nyari W, ini kita buat sini. Kita pindahkan ke dalam grafik, karena usaha itu kan bisa dengan mencari luas daerah kan. Nah, jadi ini grafik P dan V ya. Jadi ketika suhunya yang ini V1, nah ini tekanannya V1 kan. Ketika volumenya V2, tekanannya adalah V2. Nah, kita hubungkan. Nah, jadi luas daerahnya itu adalah yang ini. Oke, jadi bentuknya trapesium ya. Nah, jadinya W-nya sama dengan jumlah sisi sejajar. Nah, ini sejajar kan? Nah, ini A, ini B, ini tinggi ya. A tambah B bagi 2 kali tinggi. Nah, A kita ini kan V1, berarti V1 ditambah V2 per 2 kali tinggi kita adalah antara P1 dan P2 ya. Kok P kebalik ya, sorry. Ini salah ya, kebalik. Ini P. Ini P1, ini P2. Ini V1, ini V2. Jadi ini salah dong. Ini jadi yang A-nya adalah P1 ditambah P2 per 2 kali tingginya adalah P2 kurang P1 ya. P1 kita berapa? 75,75 ditambah 136,35 ini kan kali 10 pangkat 5. Nah, langsung aja dikurang, ini adalah di V2 ini ya, V2 ini dikurang V1 ini tadi kan kita buat di sini. Ini per 2 kan. Nah, dikali gimana ya, kita cari sini aja ya. Berarti delta V itu adalah V2 kurang V1. V2 kita adalah 35 dikurang 20 dalam kurung kali 10 pangkat min 6. Berarti jadinya 15 kali 10 pangkat min 6. Masukin sini ya. Kali 15 kali 10 pangkat min 6. Ini habis nih. Ini bisa dicoret ya. Ini habis. Ini tinggal min 1. Terus ini bisa juga dicoret nih. Ini habis nih dapat 7,5. Ini kalau dikurangin 75,75 ditambah 136,35 itu kalau dijumlahin hasilnya adalah 212,1 dikali, nah ini kan ini 7,5 kali 10 pangkat min 1 berarti 212,1 kali 0,75 kan. Jadi hasilnya adalah 159,075 Joule. Nah, dapatlah kita usahanya ini ya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan ke sini lagi. Berarti Q kita adalah 800,075 dikurang 159,075. Oke. Nah, itu hasilnya adalah sekitar 641 ya.
641 Joule. Nah, dia kan hasilnya positif, berarti artinya ini bertambah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, bertambah 641. Soal nomor 14, es bermasa 100 gram diketahui MS sama dengan 100 gram. Kita rubah ke kilo, 1,5 kilo. Nah, kemudian es melebur menjadi air pada suhu 0 derajat. Perubahan entropi separuh es yang melebur. Berarti nanti massa yang kita gunakan adalah setengah dari massa es, yaitu kok ini 0,5? Ini 0,1. Berarti setengah dari 0,1 yaitu 0,05 kg. Nah, karena suhunya itu 0, berarti nanti yang ditanyakan adalah perubahan entropi delta S. Nah, kita cari dulu Q ya. Q sama dengan M kali L karena suhunya di 0 kan. Berarti 0,05 dikali LS itu kan 336 tuh 23. Berarti jadinya dapatnya adalah 16.800 Joule. Nah, lalu kita cari delta S yaitu Q per T. Nah, karena kita punya T-nya di sini adalah 0 derajat ditambah Celsius kan, tambah 273 itu 273 Kelvin. Berarti delta S sama dengan 16.800 dibagi dengan 273. Itu dapat adalah 61,5 Joule per Kelvin. Nah, supaya dia jadi kalori, kita bagi 4,2. Jadi dapatnya adalah 14,65 kalori per Kelvin. Jadi jawabannya C. Soal 15, suatu sistem pada suhu diketahui T sama dengan 127 derajat Celcius, kita jadikan ke Kelvin ditambah 273 yaitu 400 Kelvin. Menyerap kalor sebesar Q sama dengan 3,2 megajoule, jadikan ke joule berarti 3,2 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, jika entropi awal S1 sama dengan 1700 joule per Kelvin, yang ditanya adalah entropi akhir. Nah, jawab ya. Berarti di sini rumus perbedaan entropi delta S sama dengan Q per T. Berarti kalau kita cari delta S dulu, berarti sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 400. Berarti dapat delta S sama dengan ini 800 ya. Nah, kalau kita jabarkan delta S itu kan S2 kurang S1. Berarti S2 sama dengan delta S ditambah, delta S ditambah S1 ya. Berarti 800 tambah 1.700, yaitu 9.700. Jadi jawabannya D. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 16. Suatu mesin diesel digunakan untuk memampatkan gas secara adiabatik sehingga mengalami perubahan volume. Diketahui V1-nya adalah 50 meter pangkat 3, V2-nya adalah 20 meter pangkat 3. Pada suhu T1-nya sama dengan 57 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 330 Kelvin. Dan tekanan berarti P1-nya adalah 400 kilopascal. Kita jadikan ke pascal berarti sama dengan 400 kali 10 pangkat 3 pascal. Diketahui tetapan Laplace, berarti tetapan Laplace-nya adalah 1,6. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah, ini bagusnya kita cari satu-satu aja. Oke, jadi kita lihat perbandingannya ya. Jadi kita buat ditanyanya itu P2-nya berapa dan T2-nya berapa. Nah, kalau kita buat perbandingan, itu kalau di proses adiabatik itu kan yang pertama perbandingannya T1, V1 Laplace kurang 1, ya kan, sama dengan T2, V2
lapas kurang 2, kurang 1 juga ya. Kurang 1. Nah, jadi T1-nya adalah 330. Berarti kan kalau kita cari gamma kurang 1 di sini ya. Gamma kurang 1 berarti kan 1,6 dikurang 1 kan 0,6. Berarti kita masukin sini V1-nya adalah 50 pangkat 0,6. T2-nya mau kita cari, V2-nya 20 pangkat 0,6. Nanti ini dicari di kalkulator, ini dapatnya 330 dikali 10,46 sama dengan T2 6,03 ya. Berarti T2 ini hasilnya adalah 330 kali 10,46 dibagi dengan 603. Jadinya kita batasin. Jadi nanti dapat di sini T2 adalah 572,44 Kelvin. Berarti kan bagaimana dengan keadaan 1 berarti naik ya. Naik. Nah, kemudian kita cari lagi P ya. P-nya. Berarti untuk nyari P2 itu adalah kita menggunakan persamaan P1, V1 Laplace, pangkat Laplace ya, sama dengan P2, V2 pangkat Laplace. Berarti jadinya 400 kali 10 pangkat 3, V1-nya 50 sama dengan P2, V2-nya adalah 20, ini pangkat 1,6 ya, ini pangkat 1,6. Berarti ini nanti dapatnya adalah 400 kali 10 pangkat 3 kali 522. Ini kalau dicari kalkulator nanti dapatnya 522,82 sama dengan P2 120,7. Ya, ini 120,7. Jadi nanti ini dapat hasilnya adalah P2 sama dengan 400, yang dijabarin 400.000 ya, kali 522,82 bagi dengan 12,7. Jadi nanti dapat P2-nya adalah sebesar 1732,63 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 1 ya, kita jadikan ke pangkat 3 aja ya, karena kan kita patokannya yang ini pangkat 3. Berarti ini juga naik artinya ya. Naik. Jadi jawaban yang tepatnya suhu dan tekanan akhir gas mengalami kenaikan. Itu yang C. Soal nomor 17, lemari es beroperasi di antara suhu min 13 derajat sampai 27 derajat. Berarti diketahui T1 sama dengan min 13 derajat Celcius, T2 sama dengan 27 derajat Celcius. Ini berarti ditambah 273, ditambah 273 supaya kita jadikan ke Kelvin, berarti ini 260, ini sama dengan 300, ya kan? Nah, besar usaha yang dibutuhkan untuk membekukan M sama dengan 2 kg pada suhu 0 derajat Celcius, di mana L-nya itu adalah 334 kJ per kilogram. Kita jadikan ke Joule ya, 334,123 Joule per kilogram. Jadi kan yang ditanya itu adalah usaha. Berarti pertama kita cari dulu usaha itu kan ini ya, kalor Q sama dengan, nah jadi di sini W itu sama dengan Q, di mana rumusnya nanti M kali L ya, M kali L. Oh iya, gini ya, bisa kita pakai efisiensi ya. Jadi efisiensi itu adalah W per QT. Nah, efisiensi itu 1 kurang T rendah per T tinggi sama dengan W per M kali L. Ya, 1 per 260 per 300 sama dengan W per M-nya 2, L-nya 334,000. Berarti ini 1 dikurang 260 bagi 300 itu adalah 0,87 sama dengan W per
66800. Berarti dikurang 1. Berarti 0,133 sama dengan W per, ini nolnya 3 ya. 668123. Jadinya W sama dengan 6688123 kali 0,133. Berarti dikali 6688123. 89.066,67 Joule. Kita jadikan ke kilojoule, 89,07 kilojoule. Jadi jawabannya A. Soal 18, satu mesin penghangat ruangan memiliki daya sebesar diketahui P sama dengan 500 Watt. Diketahui kalor yang dimasukkan ke dalam ruangan, berarti itu adalah Q tingginya, yaitu Q tingginya adalah 8 kali 10 pangkat 5 Joule, dan waktu T sama dengan 30 menit. 30 menit jadikan ke detik, 30 kali 60 yaitu 1800 detik. Jumlah kalor yang diserap mesin, berarti yang ditanya itu, kalau kalor yang diserap mesin itu berarti artinya Q tinggi tambah Q rendahnya, berapa Q totalnya ya, atau sama dengan Q total gitu kan. Kalor yang diserap selama bekerja, berarti Q total. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus, kita cari dulu W ya. W itu kan P kali T, berarti 500 kali 1800, yaitu 900 kali 900.000. 900.000. 900.000 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, sekarang kita cari usaha sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Berarti kalau kita mau cari Q rendahnya adalah W kurang QT ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 5 dikurang Q tingginya adalah 8 kali 10 pangkat 5, yaitu 1 kali 10 pangkat 5. Nah, baru kita cari Q total adalah Q tinggi tambah Q rendah. Berarti sama dengan Q tingginya 8 kali 10 pangkat 5 ditambah Q rendahnya adalah 1 kali 10 pangkat 5. Berarti 9 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawabannya B. 19. Perhatikan grafik PV pada mesin Carnot berikut. Jadi diketahui di sini adalah W sama dengan 600 Joule. Q itu Q rendah itu ya. Q rendah sama dengan 2/3 W. Efisiensi mesin Carnot tersebut adalah, jadi yang ditanya efisiensi. Nah, kita cari dulu ya, Q rendah itu nilainya berapa? 2/3 dari 600. Ini dapatnya 200 sama dengan 400 Joule. Nah, dapat Q rendahnya 400 Joule, berarti bisa kita nyari Q tinggi ya. Q tinggi kurang Q rendah, berarti kita punya W itu kan 600. Q tingginya yang mau kita cari, Q rendahnya 400. Berarti pindah ruas, 600 ditambah 400 sama dengan Q tinggi. Berarti ini dapatnya 1000 sama dengan Q tinggi kan. Nah, dapat 1000 Q tinggi. Baru bisa kita cari efisiensi. Berarti efisiensi sama dengan 1 kurang Q rendah per Q tinggi kali 100%. Berarti efisiensi sama dengan 1 kurang Q rendahnya itu adalah 400 per 1000 kali 100. Coret, 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 coret. Bagi 2, 2, bagi 2, 5. Berarti efisiensi sama dengan 1 dikurang 2/5 kali 100%. Ini kita jadikan 5/5 ya. Jadinya adalah 3/5 kali 100%. Ini coret dapat 20. Jadinya dapat 60%. 60% berarti C ya. Kita lanjut soal nomor 20. Perhatikan skema mesin penghangat Carnot di bawah ini. Ini berarti Q tinggi, ini Q rendah ya. Berarti diketahui Q tingginya adalah 400 kalori. Q rendah sama dengan 210 kalori.
Berdasarkan skema tersebut, usaha dan koefisien kinerja mesin penghangat Carnot berturut-turut adalah, berarti yang ditanya adalah usaha, yang bagian A usaha, yang bagian B itu koefisien kinerja ya, berarti KP. Atau sama dengan koefisien performansi ya. Nah, jadi kalau untuk nyari usahanya nggak sulit ya, berarti W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Berarti Q tingginya kan 400 kurang 210 sama dengan 190 kalori. Kalau kita mau rubah ke Joule berarti 190 kali 4,2. 190 kali 4,2. Itu adalah 798 Joule. Nah, untuk mencari koefisien performansi, kita harus nyari dari efisiensi dulu ya. Sama dengan 1 dikurang Q rendah per Q tinggi kali 100%. Berarti 1 dikurang Q rendah 210 per 400 kali 100%. Berarti 1 dikurang 210 dibagi dengan 400 sama dengan 0,525 kali 100%. Berarti dikurang sama 1 yaitu 0,475 ya. Kali 100% sama dengan 47,5%. Nah, 47,5% itu kan sama artinya dengan 0,475 ya. Nah, ini efisiensinya. Kalau misalnya kita mau nyari KP-nya, itu kita pakai persamaan KP sama dengan seper efisiensi. Berarti 1 per 0,475. Berarti kita bagi 1 dibagi 0,475. Itu adalah 2,1 ya, 2,1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, 798 dan 2,1.